layar ponsel di genggamanku tetap gelap. Sudah 37 kali aku mengeceknya dalam 1 jam terakhir. Jari-jariku gatal ingin menekan tombol panggil di kontak Mas Bram, suamiku, tapi aku menahannya. Panggilan terakhirku 3 jam lalu masuk ke kotak suara, sama seperti 8 panggilan sebelumnya hari ini. 14 hari. 2 minggu penuh. Selama itu Mas Bram pergi, dan selama itu pula hatiku terasa diremas-remas oleh cemas. Nania, ibu sakit parah. Mungkin ini yang terakhir, katanya malam itu, suaranya terdengar tergesa-gesa di telepon. Tas ranselnya sudah tersampir di bahu. Aku harus segera ke desa. Kamu jaga diri baik-baik. Jaga perusahaan. Mas, aku ikut, aku memegang lengannya. Biar aku siapkan koper. Aku bisa menyetir bergantian. Mas Bram melepaskan tanganku dengan lembut, namun tegas. Tidak usah, sayang. Kamu tahu sendiri ibu, ya? Ibu sedang sakit, aku tidak mau menambah bebannya kalau melihatmu. Kondisinya sedang tidak stabil. Seperti ditusuk jarum. Aku tahu apa arti tidak stabil itu. Ibu Lastri, ibu mertuaku, tidak pernah menyukaiku sejak awal. Di matanya, aku adalah perempuan kota yang angkuh, yang menjebak putra kesayangannya dengan harta. Fakta bahwa aku memimpin perusahaan warisan ayahku, sementara Mas Bram bekerja di bawahku sebagai manajer operasional, adalah aib yang tak termaafkan baginya. Tapi, Mas, nanti aku kabari terus. Setiap hari. Aku janji, potongnya. Dia mencium keningku singkat, terasa dingin dan buru-buru, lalu bergegas masuk ke mobilnya dan melaju menembus malam. Janji, setiap hari, itu berubah menjadi kebohongan yang getir. Hari pertama, dia masih mengirim pesan, baru sampai. Ibu masih tidur. Kondisinya lemah. Hari kedua, dokter desa bilang harus banyak istirahat. Jangan telepon dulu, sinyal susah. Hari kelima, doakan saja. Hari ke-10, masih sama. Hari ke-12, pesanku hanya dibaca. Centang biru yang menyakitkan tanpa balasan. Hari ke-14, hari ini, panggilanku tak lagi diangkat. Kekhawatiran adalah sejenis asam yang perlahan menggerogoti logika. Apa Ibu Lastri benar-benar sakit parah? Jika iya, mengapa Mas Bram melarangku datang? Bukankah seharusnya aku, sebagai menantu, ada di sana, merawatnya, menunjukkan bakti meski tak pernah dianggap? Atau sakit parah itu hanya alasan? Pikiran itu kuteis. Tidak. Mas Bram mencintaiku. Dia mungkin hanya tertekan karena kondisi ibunya dan sulitnya sinyal di desa terpencil itu. Mbak Nania, mau saya buatkan teh? Bei Surti, asisten rumah tanggaku, menatapku cemas dari ambang pintu ruang kerja. Aku menggeleng. Tidak usah, Bei. Oh, tunggu. Sebuah keputusan terbentuk di kepalaku. Kekhawatiran ini membunuhku perlahan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku harus ke sana. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jika ibu memang sakit, aku akan merawatnya. Jika Mas Bram butuh dukungan, aku akan ada di sisinya. Bei, tolong siapkan keranjang buah yang paling besar. Isi dengan apel Fuji, pir Korea, anggur hitam, dan kelengkeng. Tolong juga masukkan beberapa kaleng biskuit dan sirup mawar ke dalam tas jinjing. Bei Surti tertegun. Mbak mau ke desa? Iya, Bei. Saya mau jenguk ibu. Tapi Den Bram kan melarang. Saya istrinya, Bei. Saya harus tahu keadaan suami dan mertua saya. Aku bergegas ke dapur. Bukan hanya buah. Aku tahu Ibu Lastri, walau membenciku, menyukai rendang kering buatanku. Aku membuka freezer, mengeluarkan sekotak rendang beku yang kusiapkan minggu lalu. Aku juga akan membawa sup ayam ginseng kemasan premium dan madu impor terbaik. Aku akan datang sebagai menantu yang baik. Tak peduli seberapa sering beliau menyindirku mandul atau menyebutku perempuan yang tak bisa mengurus suami. Aku akan tunjukkan baktiku. 3 jam kemudian, SUV-ku sudah terisi penuh. Di jok belakang, tas-tas berisi buah-buahan dan makanan mahal tertata rapi. Aku melirik ponselku sekali lagi. Masih tidak ada kabar. Tepat saat aku hendak menyalakan mesin, sebuah pesan masuk.
Jantungku melonjak. Dari Rina. Nani, apa kabar? Sorry banget baru balas WhatsApp kemarin. Aku lagi di luar kota, urusan keluarga mendadak. Kamu baik-baik aja kan ditinggal Bram? Rina. Sahabat karibku. Teman sejak kuliah yang tahu semua rahasiaku. Dia yang sering menginap di kamar tamu rumahku saat bertengkar dengan pacarnya atau saat butuh ketenangan. Dia juga yang sering meminjam uang padaku. Orang tuaku di kampung susah, Nan. Adikku butuh biaya sekolah, katanya sebulan lalu, matanya berkaca-kaca. Aku mentransfernya 10 juta rupiah tanpa bertanya lebih lanjut. Minggu lalu, dia minta lagi 20 juta. Katanya untuk renovasi rumah orang tuanya yang nyaris roboh. Aku memberinya. Apa artinya uang sebanyak itu dibanding seorang sahabat? Aku buru-buru mengetik balasan. Aku khawatir, Rin. Mas Bram sudah 2 minggu di desa ibunya, katanya sakit parah. Hari ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Aku mau susul dia sekarang. Pesan terkirim. Centang 2. Tapi tidak biru. Rina tidak membacanya. Aku menarik napas panjang, menepis kegelisahan soal Rina. Fokusku adalah Mas Bram. Perjalanan ke desa mertuaku memakan waktu 8 jam. 5 jam di jalan tol, 3 jam berikutnya adalah neraka. Jalanan sempit, berbatu, dan berkelok membelah perbukitan. Sinyal ponselku mati total 2 jam sebelum aku tiba. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung pekat, seolah alam pun ikut merasakan firasat buruk yang mulai merayapi hatiku. Aku merindukan Mas Bram. Aku merindukan suamiku yang dulu hangat, yang dulu selalu membelaku di depan ibunya. 2 minggu ini terasa seperti 2 tahun. Saat maghrib tiba, aku akhirnya memasuki gerbang desa. Desa Sidorahayu. Desa kecil yang sunyi. Tapi, sesuatu terasa aneh. Dari kejauhan, aku melihat keramaian. Bukan keramaian orang berduka atau melayat. Rumah Ibu Lastri, yang seharusnya diselimuti duka karena sakit parah, justru benderang oleh lampu-lampu hias. Musik gamelan terdengar sayup-sayup, tertiup angin yang membawa aroma masakan pesta. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Semakin dekat aku mengemudikan mobil, semakin jelas pemandangan di depan. Di ujung jalan masuk ke halaman rumah Ibu Lastri, melengkung dengan megah janur kuning. Janur kuning. Tanda pernikahan. Mobilku berhenti mendadak sekitar 100 meter dari rumah. Kakiku menginjak rem begitu dalam. Tidak. Mungkin tetangga ibu yang menikah? Atau salah satu keponakan Mas Bram? Tapi mengapa Mas Bram tidak bilang apa-apa? Mengapa dia berbohong soal sakit parah? Tanganku gemetar saat membuka pintu mobil. Udara desa yang dingin terasa menusuk paru-paruku. Keranjang-keranjang buah dan makanan yang kubawa di jok belakang kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Aku berjalan pelan, kakiku terasa berat seolah menginjak lumpur hisap. Kerumunan tamu undangan terlihat berlalu lalang. Mereka memakai batik dan kebaya terbaik. Tawa dan obrolan riang terdengar jelas. Dan di sana, di halaman rumah, berdiri sebuah pelaminan. Bukan pelaminan sederhana khas desa. Ini pelaminan mewah. Gebyok ukiran Jepara berwarna emas, dihiasi ribuan mawar putih dan lili. Karpet merah tergelar agung. Aku syok. Badanku bergetar hebat. Aku tidak mampu maju. Kakiku terpaku di tanah. Napasku tercekat di tenggorokan. Lalu aku melihatnya. Di atas pelaminan itu, di antara kilau cahaya lampu dan tawa tamu, 2 sosok duduk bersanding. Pengantin. Pandanganku mengabur oleh air mata yang mulai mendesak. Aku mengedipkan mata, berusaha memfokuskan pandangan. Tamu-tamu undangan berbaris, menyalami kedua pengantin itu. Dan pengantin prianya, aku mengenali punggung tegap itu. Aku mengenali setelan beskap putih gading yang disetrika rapi itu. Aku mengenali cara dia tersenyum. Dia adalah Mas Bram. Suamiku. Dunia seakan berhenti berputar. Udara terasa habis dari paru-paruku. Tapi getaran terhebat belum selesai. Siapa pengantin wanitanya? Wanita itu tertawa, menunduk malu saat seorang tamu menggoda mereka. Dia lalu mendongak, wajahnya yang terpoles riasan tebal terlihat begitu bahagia. Aku mengenali tawa itu. Aku mengenali bentuk mata itu. Dia adalah Rina. Sahabat karibku.
Kaki kananku menolak untuk melangkah. Rasanya seperti ada paku tak terlihat yang menancap, menembus sol sepatuku hingga ke bumi. Udara yang tadi dingin kini terasa panas, membakar paru-paruku. Musik gamelan yang tadi terdengar meriah kini berubah menjadi simfoni yang mengejek, setiap nadanya seperti tawa iblis di telingaku. Itu Mas Bram, suamiku, pria yang tidur di sampingku. Pria yang kubiayai hidupnya, yang kuangkat posisinya di perusahaanku, yang selalu kukirimi uang untuk membantu ibunya di desa. Dan itu Rina, sahabatku, wanita yang tahu kapan aku menangis, yang meminjam bajuku, yang memakai parfumku, yang menghabiskan malam di kamar tamuku, menceritakan semua kegagalan cintanya. Dan dia menangis di bahuku minggu lalu, memohon pinjaman 20 juta rupiah. Rumah orang tuaku mau roboh, Nan. Aku malu. Aku bersumpah akan ganti kalau proyekku cair, isaknya waktu itu. Proyek. Aku menatap pelaminan mewah itu. Ukiran emas. Bunga impor. Catering yang terlihat mahal. Ini bukan proyek. Ini adalah pengkhianatan yang didanai dengan sempurna. Uang yang kuperas dari keringatku sendiri kini menjadi panggung bagi aibku. Getaran di tubuhku berhenti. Syok itu membeku, berubah menjadi bongkahan es yang tajam dan dingin di dalam dadaku. Rasa sakit itu begitu pekat hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuat. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah amarah yang dingin, terfokus, dan mematikan. Aku melihat sekeliling. Para tamu undangan. Wajah-wajah asing yang sedang merayakan kehancuran rumah tanggaku. Lalu, pandanganku tertuju pada satu sosok. Ibu Lastri, ibu mertuaku. Dia tidak sedang terbaring sakit. Dia tidak sekarat. Wanita itu berdiri di dekat meja prasmanan, mengenakan kebaya brokat berwarna hijau pupus yang paling mewah, rambutnya disanggul agung. Dia sedang tertawa lebar, menepuk-nepuk punggung seorang tamu. Dia terlihat 10 tahun lebih muda, sehat walafiat, dan bahagia. Sangat, sangat bahagia. Saat itulah mata kami bertemu. Dari jarak 30 meter, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan. Lalu, saat dia menyadari siapa aku, menantu yang seharusnya berada di kota, sibuk bekerja, senyum itu kembali. Bukan senyum ramah. Itu senyum kemenangan. Senyum yang puas, yang meremehkan, yang seolah berkata, akhirnya, anakku mendapatkan yang pantas. Bukan kamu. Senyum itulah yang menjadi bahan bakar. Senyum itu yang melumerkan es di dadaku menjadi baja cair. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenagaku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Saat aku membuka mata, duniaku menjadi jernih. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi getaran. Hanya ada tekad. Aku akan menghadapi mereka. Tapi tidak sebagai istri yang tersakiti. Aku akan menghadapi mereka sebagai Nania. Pemilik segalanya. Aku mulai melangkah. Elegan. Itu kuncinya. Aku merapikan blus sutraku. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Setiap langkahku terukur. Klat, klat, klat. Suara hak sepatuku di atas jalan setapak berbatu menjadi satu-satunya suara di kepalaku, menenggelamkan alunan gamelan. Aku tidak perlu berlari. Aku tidak perlu berteriak. Aku adalah sang pemilik, dan aku akan berjalan santai menuju apa yang menjadi milikku. Kerumunan tamu mulai menyadari kehadiranku. Seorang wanita asing, berpakaian kerja rapi khas kota, berjalan sendirian lurus menuju pelaminan dengan aura yang mengintimidasi. Obrolan mereka terhenti. Musik gamelan terdengar sumbang, lalu berhenti sama sekali. Hening. Semua mata kini tertuju padaku. Aku melihat wajah mereka satu persatu saat aku berjalan. Wajah Mas Bram yang pucat pasi, wajah Rina yang membeku ngeri, dan wajah Ibu Lastri yang kini memerah karena marah. Aku tiba di depan karpet merah, tepat di kaki pelaminan. Aku berhenti. Aku menatap lurus ke arah 3 arsitek pengkhianatan ini. Rina? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, jernih, dan sangat dingin. Rina tersentak seolah aku baru saja menamparnya. Dia memegang erat lengan Mas Bram. Kamu ngapain di sini? Suaranya bergetar hebat.
Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Aku sedang menjenguk ibu mertuaku. Katanya sakit parah. Aku memindahkan pandanganku ke Ibu Lastri, yang kini melangkah maju, siap menyerang. Ibu, sapaku, masih dengan nada sopan yang dibuat-buat. Alhamdulillah. Ibu terlihat sangat sehat. Jauh lebih sehat dari 2 minggu lalu. Penyakitnya sembuh total, ya? Pasti karena bahagia. Kamu. Ibu Lastri mendesis. Beraninya kamu datang ke sini. Kamu bukan siapa-siapa. Pergi dari sini, perempuan pembawa sial. Para tamu mulai berbisik-bisik. Siapa itu? Katanya menantunya. Kok diusir? Saya bukan siapa-siapa. Aku menaikkan satu alisku. Saya Nania, istri sah dari pria yang duduk di pelaminan itu. Sebuah pekikan tertahan kolektif terdengar dari para tamu. Boh! Ibu Lastri berteriak. Bram sudah menceraikan kamu. Dia sudah mentalak kamu. Oh, iya? Aku menatap Mas Bram. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Dia berkeringat deras di bawah riasan pengantinnya. Mas Bram, kapan kamu mentalak aku? Surat cerainya mana? Nania, aku bisa jelaskan. Mas Bram akhirnya bersuara, suaranya tercekat. Dia berdiri, nyaris menjatuhkan Rina yang berpegangan padanya. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku tertawa. Tawa kering yang pahit. Salah paham macam apa yang membuatmu memakai beskap pengantin di samping wanita lain, Mas? Salah paham apa yang membuatmu berbohong padaku selama 2 minggu, bilang ibumu sekarat padahal kamu sedang sibuk menikah lagi. Aku maju 1 langkah, menaiki tangga pelaminan yang pertama. Dan kamu, Rina? Aku kini berhadapan langsung dengannya. Sahabatku, ulat yang berubah menjadi kupu-kupu dengan uangku. Gaunmu indah sekali, kataku, nyaris berbisik. Riasanmu sempurna. Dan pelaminan ini, mewah. Sangat mewah. Aku jadi penasaran. Aku berbalik menghadap para tamu undangan yang kini menonton dengan napas tertahan. Para hadirin sekalian, suaraku menggema di keheningan malam. Kalian tahu dari mana uang untuk pesta semewah ini? Rina membelalak. Nan, jangan, aku mohon. Uang itu, aku menunjuk Rina, adalah uang yang dia pinjam dariku. Dia bilang, orang tuanya hidup susah. Dia bilang, rumahnya di kampung mau roboh. Dia menangis, memohon padaku sahabatnya. Wajah Rina berubah dari pucat menjadi ungu. Dia malu. Dia tidak lagi meminta, kataku tajam. Dia mencuri. Dia mencuri uangku, dan dia mencuri suamiku. Kurang ajar. Ibu Lastri menerjang ke depan, tangannya terangkat hendak menamparku. Aku menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramanku kuat. Jauh lebih kuat dari yang dia duga. Wanita itu meringis kesakitan. Jangan sentuh saya, desisku padanya. Saya datang jauh-jauh membawa buah-buahan terbaik dan rendang kesukaan ibu. Tapi sepertinya ibu lebih suka memakan hasil keringat menantu yang ibu benci ini untuk menikahkan putra ibu dengan seorang pelakor. Pelakor? Ya Tuhan, ini pernikahan tidak sah. Penipuan ini. Suara-suara tamu mulai riuh. Pesta ini hancur. Dan kamu, Mas Bram, aku melepaskan tangan Ibu Lastri dengan kasar. Aku kini berdiri di puncak pelaminan, di antara mereka berdua. Aku menatap suamiku. Kita belum bercerai. Aku tidak pernah menandatangani surat apapun. Aku tidak pernah memberimu izin untuk berpoligami. Aku berbalik lagi ke arah para tamu yang kini berwajah syok. Itu artinya, pernikahan ini, pernikahan yang kalian saksikan dan rayakan malam ini, menurut hukum negara, tidak sah. Ini semua adalah perzinahan yang dibungkus pesta. Teriakan Rina adalah hal terakhir yang kudengar sebelum kekacauan total meletus. Kekacauan yang meletus setelah teriakanku adalah kekacauan yang hening. Para tamu tidak berteriak, mereka berbisik. Bisikan-bisikan itu jauh lebih mematikan daripada teriakan. Mereka seperti ribuan semut yang menggerogoti sisa-sisa martabat pesta ini. Ya Tuhan, jadi ini istri pertamanya? Cantik sekali gila,
Suaminya selingkuh sama yang model begitu. Ini penipuan namanya. Istrinya masih sah. Lihat Ibu Lastri, katanya sakit sehat begitu. Mau-mauin. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kerabat jauh dan tetangga, mulai mundur perlahan. Beberapa dari mereka menatapku dengan iba, tapi kebanyakan menatap Bram dan Rina dengan tatapan jijik. Mereka bergegas mengambil piring, mengisi tas mereka dengan kue, lalu pergi satu persatu, seolah takut ketularan aib. Pesta ini telah berakhir. Di tengah eksodus massal itu, satu orang justru berjalan maju. Seorang pria parubaya berkemeja batik rapi, wajahnya pias dan cemas. Dia adalah pemilik catering dan wedding organizer. Permisi, Bu, Pak. Dia mendekati Ibu Lastri yang masih mematung karena syok. Bu Lastri, ini bagaimana? Pembayaran tahap akhir belum lunas. Sesuai perjanjian, pelunasan malam ini setelah acara. Ibu Lastri tersentak. Dia menatap pria itu dengan bingung, lalu menatap putranya. Bram, kamu yang urus. Bilang sama dia. Mas Bram, yang sejak tadi membeku, kini menatapku. Wajahnya adalah topeng keputusasaan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Pria pemilik catering itu kini ganti menatapku. Dia pasti mengira akulah penyelamatnya. Mbak, mungkin Mbak bisa bantu? Ini? Aku mengangkat satu tanganku, menghentikan kalimatnya. Maaf, Pak, kataku dengan tenang dan jelas, suaraku terdengar oleh semua orang yang tersisa. Nama saya Nania. Saya memang istri sah dari Bramantio. Aku menunjuk Mas Bram, yang gemetar di atas pelaminan. Tapi, lanjutku, saya tidak tahu menahu soal pesta ini. Saya tidak pernah dimintai izin. Saya tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Bapak. Pesta pernikahan ini ilegal karena suami saya masih terikat pernikahan sah dengan saya. Wajah si pemilik catering berubah dari pias menjadi hijau. Saya sarankan, aku melanjutkan, Bapak segera meminta pelunasan penuh malam ini juga. Minta pada Ibu Lastri, yang memesan. Minta pada Bramantio, pengantin prianya. Dan minta pada Rina. Aku melirik Rina yang kini menangis terseduh-seduh, riasannya luntur. Pengantin baru yang pestanya dibiayai dari uang hasil menipu sahabatnya. Minta lunas sekarang, Pak, desakku dengan nada lebih tajam. Karena saya jamin, besok pagi, Bramantio tidak akan punya penghasilan sepeser pun untuk membayar Bapak. Itu adalah pemicunya. Pemilik catering itu panik. Apa maksudmu? Bu Lastri, Bram, kalian harus bayar. Jangan main-main. Dia berteriak, memanggil anak buahnya. Amankan sisa makanan. Jangan ada yang keluar. Ibu Lastri menjerit. Bram, kamu bilang semua beres? Nania? Mas Bram akhirnya turun dari pelaminan. Dia berjalan ke arahku, langkahnya gontai. Rina mengikutinya seperti anak anjing yang ketakutan. Nania, sayang dengerin aku dulu. Dia mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Tatapanku sedingin es. Jangan panggil aku, sayang. Oke, Nania. Nan, ini semua salahku. Tapi ini rencana ibu. Aku dipaksa. Ibu mengancam akan bunuh diri kalau aku tidak menikahi Rina. Sebuah kebohongan yang sangat payah. Oh, ya? Aku tertawa sinis. Ibu yang mengancam bunuh diri itu sekarang terlihat sangat sehat tertawa-tawa di pesta sebelum aku datang. Nan, aku mohon, jangan begini. Jangan permalukan aku di depan semua orang. Mempermalukanmu. Aku maju selangkah, menatap lurus ke matanya. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Mas. Kamu yang mempermalukan pernikahan kita. Kamu bilang ibumu sekarat, padahal kamu sedang mempersiapkan pernikahan. Kamu pakai uangku, uang perusahaanku, untuk membiayai pengkhianatan ini. Nana, Rina menyela, air matanya kini hitam karena maskara. Aku hilaf, Nan. Aku cinta sama Mas Bram. Dan Mas Bram bilang dia sudah nggak cinta sama kamu. Dia bilang dia akan menceraikanmu. Cinta? Aku beralih pada Rina. Kamu tidak tahu apa itu cinta,
Rina, kamu hanya tahu uang. Kamu datang padaku, menangis, bilang rumah orang tuamu mau roboh. Aku memberimu 30 juta rupiah, Rina. Dan kamu pakai uang itu untuk merebut suamiku dan menggelar pesta ini. Aku akan ganti, Nan. Aku jadi... Oh, kamu pasti akan menggantinya, kataku dingin. Aku berbalik dari mereka. Di tengah keributan Ibu Lastri yang berdebat dengan vendor, aku mengeluarkan ponselku. Bram dan Rina menatapku ngeri. Nania, kamu mau apa? Nania, jangan. Bram mencoba merebut ponselku. Aku menepisnya keras. Jangan sentuh aku. Aku menekan speed dial. Panggilan pertama. Selamat malam, Pak David. Maaf mengganggu, sapaku pada pengacara pribadiku. Ya, saya Nania. Ada situasi darurat. Saya mau Anda siapkan 2 hal besok pagi. Pertama, surat gugatan cerai. Tuntut semua yang saya bisa. Kedua, siapkan surat somasi dan tagihan utang atas nama Rina, ya, Rina, 30 juta rupiah. Saya mau uang itu kembali dalam 2x24 jam, atau kita proses pidana penipuan. Kirimkan suratnya ke alamat orang tuanya di desa ini. Terima kasih. Aku menutup telepon. Rina terperosok ke tanah, kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. 30 juta, dari mana aku dapat uang? Nania, kamu gila? Bram berteriak, kepanikan kini mengambil alih dirinya. Aku belum selesai, kataku. Panggilan kedua. Ke direktur keuanganku, yang juga orang kepercayaanku. Malam, Bu Rika. Saya Nania. Tolong segera blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio. Ya, semua. Dan bekukan joint account kita. Pindahkan semua saldonya ke rekening pribadiku malam ini juga. Mata Bram terbelalak. Nania, jangan. Gajiku masuk ke sana besok. Aku butuh uang itu untuk bayar vendor. Gaji? Aku tersenyum miring padanya sambil tetap memegang ponsel. Itu panggilan ketiga. Aku menekan nomor HRD. Pak Seto, malam. Nania di sini. Efektif detik ini, Bramantio resmi saya pecat dari perusahaan. Alasan, pelanggaran etika berat dan tindak penipuan. Pastikan besok pagi dia tidak punya akses masuk kantor. Surat PHK kirimkan ke emailnya. Terima kasih. Aku memasukkan ponselku kembali ke tas. Hening. Hanya suara isak tangis Rina dan teriakan Ibu Lastri yang kini ditagih oleh vendor sound system. Sudah selesai, kataku pada Bram. Wajah Bram pucat seperti mayat. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang di rekening. Dia tidak punya kartu kredit. Dia tidak punya apa-apa. Nan. Dia berlutut. Dia benar-benar berlutut di tanah yang becek, di depan sisa-sisa tamu dan para vendor yang marah. Beskap putihnya kotor oleh lumpur. Nania, aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku salah. Aku minta maaf. Aku akan ceraikan Rina sekarang juga. Aku akan kembali padamu. Aku mohon, Nan. Dia mencoba memeluk kakiku. Aku melangkah mundur dengan jijik. Di belakangnya, Rina yang mendengar janji Bram untuk menceraikannya, menjerit histeris. Mas, kamu jahat. Katamu kamu cinta aku. Kamu bilang kamu akan tinggalkan dia. Ini adalah komedi tragedi yang paling menyedihkan. Maafmu tidak aku butuhkan, Mas, kataku, suaraku datar tanpa emosi. Aku hanya butuh kamu enyah dari hidupku. Aku menatapnya, lalu menatap Rina, lalu menatap Ibu Lastri yang kini terduduk lemas di kursi, dikelilingi penagih utang. Mobil SUV yang kamu pakai ke sini 2 minggu lalu, kataku pada Bram. Itu aset perusahaan. Kunci apartemen yang kamu pegang, itu atas namaku. Besok pagi, orangku akan mengambil mobil itu. Dan ganti kunci apartemennya. Kamu tidak punya rumah lagi di Jakarta. Selamat menikmati pernikahan kalian, kataku pada Bram dan Rina. Selamat menikmati kemiskinan kalian yang baru. Saat aku berbalik untuk pergi, aku melihat tumpukan parsel di dekat mobilku. Keranjang-keranjang buah impor yang mahal. Rendang buatanku. Madu dan biskuit premium. Semua yang kubawa untuk mertuaku yang
sakit parah. Aku menghampiri para pegawai catering yang tampak lesu dan kebingungan. Pak, Mas, Mbak, panggilku. Mereka menoleh. Aku menunjuk tumpukan parsel itu. Ini semua saya bawa dari kota. Buah-buahan mahal. Tolong, kalian ambil saja. Bagi-bagikan. Anggap saja permintaan maaf saya karena pesta ini kacau dan kalian mungkin tidak dibayar lunas oleh mereka. Mereka tertegun, lalu berebut mengucap terima kasih. Langkah terakhirku adalah melewati Ibu Lastri. Dia menatapku dengan kebencian yang murni. Kamu perempuan iblis? Desisnya. Aku berhenti di depannya. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, Bu. Ibu yang bilang saya mandul. Ibu yang bilang saya tidak becus mengurus suami. Silakan. Sekarang ibu punya menantu baru, aku menunjuk Rina yang pingsan di tanah. Dan putra ibu yang pengangguran. Semoga kalian bahagia. Tepat saat aku mengatakan itu, mata Ibu Lastri memutar ke atas. Tubuhnya yang tadi duduk tegap, ambruk ke samping. Wanita yang tadi tertawa lebar di pelaminan itu, kini benar-benar pingsan. Bram menjerit. Ibu. Dia berlari ke arah ibunya, meninggalkan Rina yang juga pingsan di tanah. Pemandangan itu, seorang pria yang kebingungan harus memilih antara ibu yang pingsan atau istri baru yang pingsan, sementara dikelilingi penagih utang, adalah penutup yang sempurna. Aku tidak menoleh lagi. Aku masuk ke dalam SUV-ku, menyalakan mesin. Suara raungan mesin mobilku memecah malam, menenggelamkan semua teriakan dan tangisan. Saat aku melaju meninggalkan desa itu, aku tidak melihat spion. Masa laluku sudah selesai di sana. Perjalanan 8 jam kembali ke Jakarta terasa seperti 100 jam. Aku mengemudi dalam keheningan yang memekakkan. Radio mati. Ponselku dalam mode senyap. Tidak ada isak tangis. Mataku kering dan perih, tapi bukan karena air mata. Mataku perih karena terbuka terlalu lebar, menyaksikan kebusukan yang tak pernah kubayangkan. Shock itu kini telah mengeras menjadi sesuatu yang padat dan berat di ulu hatiku, sebuah keputusan. Aku tidak hancur. Aku hanya sedang dibangun ulang. Ditempa dalam api pengkhianatan, dan aku akan keluar jauh lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tanpa ampun. Fajar baru menyingsing di Cakrawala Jakarta ketika SUV-ku memasuki gerbang rumah mewahku. Rumahku. Bukan lagi rumah kami. Bei Surti berlari tergopoh-gopoh membukakan pintu, wajahnya penuh kecemasan. Non Nania, semalam dan Bram telepon ke rumah pakai nomor aneh, teriak-teriak dia bilang Non. Bei, potongku dengan suara tenang yang membuat Bei Surti terdiam. Ambil 3 koper terbesar. Dan beberapa karung sampah hitam. Masukkan semua barang milik Bramantio. Pakaian, sepatu, sikat gigi, parfum, foto-fotonya. Semua. Jangan ada satu benang pun yang tersisa. Non? Saya mau rumah ini bersih sebelum saya selesai mandi, Bei. Panggil satpam untuk membantu mengangkatnya. Letakkan semuanya di pos jaga. Saya tidak mau melihatnya lagi. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah menaiki tangga. Setiap langkah terasa mantap. Di bawah pancuran air panas, aku tidak menggosok tubuhku. Aku menguliti diriku dari sisa-sisa kenangannya. Aroma sabun suamiku, mantan suamiku, kubuang ke tempat sampah. Aku menggantinya dengan aroma citrus yang tajam dan segar. 1 jam kemudian, aku turun dengan setelan kerja paling tajam yang kumiliki. Blazer hitam, kemeja putih bersih, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas di lantai marmer. Rumah itu sudah bersih. Kamar tidur utama sudah steril dari jejaknya. Pukul 9 pagi, aku sudah duduk di seberang Pak David, pengacara keluargaku. Wajahnya serius. Nania, saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Saya sudah mendengar laporan singkat dari tim saya semalam. Saya tidak butuh simpati, Pak, kataku, suaraku datar. Saya butuh eksekusi. Surat cerai? Pak David menggeser tumpukan dokumen. Sudah siap. Gugatan cerai didasarkan pada perzinahan dan penelantaran. Kita punya bukti kuat. Foto dan video dari acara semalam sudah dikumpulkan oleh tim yang saya kirim menyusul Anda. Bagus. Saya tidak mau mediasi.
Saya tidak mau bertemu dengannya. Saya mau ini diputus Versteeg tanpa kehadiran tergugat jika memungkinkan. Saya tidak menuntut apa-apa darinya karena dia memang tidak punya apa-apa. Soal harta Gong, semua aset adalah milik saya. Perusahaan ini warisan ayah saya. Rumah ini saya beli sebelum menikah. Mobil-mobil atas nama perusahaan. Dia datang tanpa membawa apapun, dia akan pergi tanpa membawa apapun. Sangat jelas, Pak David mengangguk. Kedua, surat somasi untuk saudari Rina. Ya, 30 juta rupiah, tegasku. Sudah terkirim via kurir prioritas ke alamat orang tuanya di Desa Sidorahayu. Diterima oleh ayahnya pagi ini pukul 8. Pak David tersenyum tipis. Tim saya di sana melaporkan, rumah itu memang baru direnovasi. Pesta semalam juga meninggalkan utang besar pada vendor. Mereka panik. Bagus. Beri mereka batas waktu 48 jam seperti yang saya minta. Jika tidak, proses pidana penipuan dan lanjutkan sita jaminan atas rumah itu. Nanya, mereka mungkin. Orang tuanya mungkin tidak tahu, Pak, potongku. Tapi Rina tahu. Dia menggunakan alasan, orang tua susah, untuk menipu saya dan membiayai pernikahannya dengan suami saya. Saya tidak punya belas kasihan untuk itu. Baik, akan saya laksanakan. Aku menandatangani semua dokumen dengan goresan pena yang cepat dan tegas. Selesai. Babak itu secara hukum telah ditutup. Pukul 11 siang, aku melangkah masuk ke lobi perusahaanku. Ini adalah medan perangku yang sesungguhnya. Para karyawan yang melihatku berbisik-bisik. Tentu saja. Berita pemecatan seorang manajer operasional sekaligus suami dari CEO pasti menyebar seperti api. Aku mengabaikan mereka. Aku menekan tombol lift menuju lantai eksekutif. Panggil Bu Rika dan Pak Seto. Rapat darurat di ruangan saya. 5 menit. Bu Rika, Keuangan, dan Pak Seto, HRD, masuk dengan wajah tegang. Selamat siang, sapaku. Saya tidak akan basa-basi. Pemecatan Bramantio sudah final. Pak Seto, pastikan semua prosedur hukumnya benar. Kita tidak memberikan pesangon untuk kasus pelanggaran berat dan dugaan fraud. Pak Seto mengangguk kaku. Siap, Bu. Surat PHK sudah terkirim. Semua akses sudah dicabut. Bu Rika, aku beralih. Semua kartu kredit dan rekening bersama sudah dibekukan. Sudah, Bu. Tadi pagi pukul 7 ada percobaan transaksi di kartu kredit tambahan atas nama Pak Bram. Ditolak. Lokasinya di sebuah rumah sakit di kota kabupaten dekat desa itu. Rumah sakit? Tentu saja. Ibu Lastri yang pingsan. Sebuah kepuasan dingin menjalari hatiku. Bagus, biarkan ditolak. Sekarang, saya mau audit penuh atas semua proyek yang dipegang Bram selama 6 bulan terakhir. Saya curiga ada penggelembungan dana, terutama proyek pengadaan yang dia ajukan 3 minggu lalu. Telusuri alirannya. Saya curiga uang itu lari ke persiapan pernikahannya. Bu Rika menelan ludah. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Terakhir, kataku, berdiri dan menatap keluar jendela. Posisi manajer operasional untuk sementara saya ambil alih langsung. Semua laporan yang tadinya ke Bram, sekarang ke saya. Rapat operasional yang biasa dia pimpin, saya yang akan pimpin besok pagi. Pastikan semua manajer di bawahnya hadir. Mengerti? Mengerti, Bu, jawab mereka serempak. Mereka melihat Nania yang berbeda. Bukan istri CEO yang ramah. Mereka melihat sang pemilik perusahaan. Sepanjang hari, aku bekerja seperti mesin. Meneliti laporan, membalas email, mengambil alih proyek. Aku membenamkan diriku dalam pekerjaan. Itu adalah satu-satunya bius yang kumiliki. Pukul 5 sore, ponsel pribadiku yang dari tadi hening, bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab. Semuanya dari nomor-nomor baru yang tak dikenal. Aku tahu itu dia. Aku sedang meninjau audit awal dari Bu Rika ketika satu pesan masuk. Dari Rina. Entah dari mana dia dapat nomorku. Nan, aku mohon, Nan, cabut tuntutanmu. Ayahku kena serangan jantung pagi ini baca surat somasi dari pengacaramu. Mereka orang susah, Nan.
Mereka nggak tahu apa-apa. 30 juta itu? Mas Bram yang pakai untuk bayar DP vendor. Aku mohon, Nan, jangan sita rumah orang tuaku. Aku menatap pesan itu. Serangan jantung. Tanganku sedikit gemetar. Tapi aku teringat wajah Ibu Lastri yang tersenyum kemenangan. Aku teringat wajah Rina yang tertawa bahagia di pelaminan. Aku menelepon Pak David. Pak David, saya dapat kabar orang tua Rina sakit. Ya, Bu. Tim kami melaporkan hal yang sama. Mereka memohon. Saya tidak peduli, kataku, suaraku lebih dingin dari sebelumnya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan anak mereka. Saya mau uang saya kembali. Jika mereka tidak bisa bayar, lanjutkan proses hukumnya. Rina yang menipu. Biar dia yang bertanggung jawab. Jika ayahnya sakit, salahkan Rina. Nanya? Laksanakan, Pak. Jangan hubungi saya lagi soal ini kecuali uangnya sudah kembali atau rumahnya berhasil disita. Aku menutup telepon. Tepat saat itu, Pak Seto menelepon interkom. Bu, tim penjemputan aset sudah melapor. Mobil SUV perusahaan yang dibawa Pak Bram sudah berhasil diamankan. Bagus, bawa ke pool kantor. Ada sedikit masalah, Bu. Mobilnya ada di rumah sakit. Dan sepertinya, Pak Bram, Ibu Lastri, dan istri barunya tidak punya uang sepeser pun untuk membayar biaya administrasi rumah sakit. Mereka juga tidak bisa pulang karena mobilnya kita ambil. Aku terdiam sejenak. Aku membayangkan pemandangan itu. Bram, pengangguran. Rina, terlilit utang. Ibu Lastri, sakit. Terjebak di rumah sakit desa tanpa uang dan tanpa kendaraan. Aku menutup mataku. Rasa iba sekelebat muncul. Tapi kemudian aku membukanya lagi. Itu, kataku pada Pak Seto, bukan lagi masalah perusahaan kita. Bau disinfektan dan anyir darah samar-samar menusuk hidung. Kontras sekali dengan wangi mawar dan lili di pelaminan semalam. Bramantio duduk di kursi tunggu yang keras di depan unit gawat darurat sebuah RSUD kabupaten. Beskap putih gadingnya sudah kotor oleh lumpur dan air mata Rina. Dia belum tidur. Dia tidak bisa tidur. Di sampingnya, Rina gemetar hebat, memeluk lututnya, matanya kosong menatap lantai. Pintu UGD terbuka. Seorang perawat keluar. Keluarga Ibu Lastri. Bram melonjak berdiri. Saya, Sus. Anak saya. Bagaimana ibu saya? Kondisi Ibu Lastri syok berat. Tensi darahnya melonjak tinggi sekali. Beliau harus segera dirawat inap untuk observasi jantung. Bapak harus selesaikan administrasi di depan. Baik, Sus. Baik. Apa saja? Kata Bram, melangkah gontai ke loket administrasi. Disinilah mimpi buruk finansialnya dimulai. Mohon maaf, Pak, kata petugas itu setelah menggesek kartu debit joint account mereka. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin, kata Bram, suaranya meninggi. Coba lagi. Itu rekening gaji saya. Petugas itu mencoba lagi. Nihil, Pak. Saldo nol. Wajah Bram pucat. Dia ingat Nania menelepon Bu Rika. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna hitam yang biasa dia gunakan untuk pamer. Pakai ini. Platinum. Petugas itu menggeser. Ditolak, Pak. Sudah diblokir. Bram mencoba kartu gold. Ditolak. Silver. Ditolak. Pak, kata petugas itu, kini nadanya tidak sabar. Kalau Bapak tidak bisa membayar deposit, kami tidak bisa memindahkan ibu Bapak ke ruang rawat inap. Beliau akan tetap di UGD, tapi antrian UGD pagi ini padat sekali. Keringat dingin membasahi kening Bram. Dia tidak punya uang. Sama sekali. Bahkan untuk ongkos parkir pun dia tidak punya. Dia adalah CEO, palsu, yang kini menjadi gembel. Mah? Suara Rina terdengar lirih di belakangnya. Lihat ini. Bram berbalik. Rina menyodorkan ponselnya. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tetangganya di kampung. Isinya adalah foto surat somasi dari kantor pengacara David Associates. Surat itu tergeletak di lantai, di samping kaki ayahnya yang terkulai. Ayahmu pingsan, Rin. Kena serangan jantung habis baca surat tagihan utang 30 juta.
T30 juta. Rina terisak. Ayahku, Nana, dia benar-benar melakukannya. Mas, bagaimana ini? Kita harus pulang. Kita harus ke rumahku. Pulang? Bram tertawa histeris. Pulang naik apa, Rina? Mobilnya diambil. Dia baru sadar. Tadi malam, setelah Nania pergi, dia sibuk mengurus ibunya yang pingsan. Dia menelepon ambulans desa. Dia benar-benar lupa soal mobil SUV mewah yang dia kendarai ke desa. Mobil itu sudah lenyap. Diambil oleh orang suruhan Nania. Mereka terdampar. Di rumah sakit. Tanpa uang. Tanpa kendaraan. Dengan ibu yang sakit dan calon mertua yang juga sakit. Ini semua gara-gara kamu. Rina menjerit, histerisnya pecah di lobi rumah sakit. Kamu bilang kamu akan urus Nania. Kamu bilang dia cinta mati sama kamu. Kamu bilang dia bodoh dan akan memaafkanmu. Diam, Rina, bentak Bram. Kamu yang merengek minta pesta mewah. Kamu yang bilang pakai saja uang Nania, nanti kita ganti pelan-pelan. Kalian berdua memang tidak tahu malu. Sebuah suara berat menginterupsi mereka. 3 orang pria berwajah keras berdiri di pintu lobi. Bram mengenali mereka. Pak Rahmat, pemilik wedding organizer, bersama 2 orang vendor catering dan sound system. Wajah mereka tidak ramah. Ketemu juga kalian, desis Pak Rahmat. Kami cari di rumah Ibu Lastri, katanya dibawa ke rumah sakit. Pak Rahmat, saya bisa jelaskan? Bram mundur selangkah. Enggak perlu penjelasan, bentak si pemilik catering. Kami mau pelunasan. Total sisa tagihan kami 80 juta rupiah. Pesta kalian mungkin hancur, tapi kami sudah bekerja. Makanan sudah tersaji, pelaminan sudah berdiri. Bayar kami. Teriakan itu menarik perhatian seisi lobi. Pasien lain dan keluarga mereka menatap kerumunan kecil itu. Pengantin gagal bayar. Saya belum punya uang, Pak. Oh, belum punya uang? Pak Rahmat tertawa sinis. Semalam istri sah Anda bilang apa? Anda sudah dimiskinkan? Jadi benar? Malu. Rasa malu yang begitu pekat membakar wajah Bram. Saya tidak mau tahu, lanjut Pak Rahmat. Saya kasih kalian waktu sampai sore ini. Kalau 80 juta itu tidak masuk ke rekening saya, kami akan seret kalian berdua ke kantor polisi atas tuduhan penipuan. Dan ibu Anda, dia menunjuk ke arah UGD, akan kami jadikan jaminan. Dia yang tanda tangan kontrak awal. Ancaman itu membuat kaki Bram lemas. Dia terperosok ke kursi. Tepat saat itu, perawat dari UGD keluar lagi, mendorong berangkar Ibu Lastri. Pak, Ibu Bapak sudah sadar. Beliau terus memanggil nama Bapak. Ibu Lastri terlihat rapuh di atas berangkar. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tapi begitu melihat Pak Rahmat dan para penagih utang, matanya menajam. Bram, ada apa ini? Siapa mereka? Suaranya lemah. Pak Rahmat tidak punya belas kasihan. Dia mendekati berangkar. Permisi, Bu Lastri. Saya Rahmat, dari wedding organizer. Ibu ingat saya? Ibu masih utang 80 juta untuk pesta semalam. Ibu harus lunasin hari ini. Mata Ibu Lastri terbelalak. 80 juta? Bram, bukannya kamu bilang semua sudah lunas? Kamu bilang kamu dapat bonus besar dari Nania. Itu adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Bram. Rina, yang kini putus asa karena ayahnya dan utangnya, tertawa sinis. Bonus? Nggak ada bonus, Bu. Yang ada surat PHK. Mas Bram dipecat. Uang kita nol. Kartu diblokir. Mobil disita Nania. Ayah saya kena serangan jantung gara-gara ditagih utang 30 juta sama Nania. Kita semua bangkrut. Dipecat? Suara Ibu Lastri bergetar. Bangkrut? Wanita tua itu menatap putranya. Putra kesayangannya. Putra yang dia bangga-banggakan berhasil menikahi wanita kaya. Putra yang kini dia paksa menikahi Rina agar bisa lebih dihormati. Kini, putranya berdiri di depannya. Dipecat. Miskin. Dikelilingi penagih utang. Ibu Lastri tidak pingsan lagi. Dia mengerti. Kemenangannya semalam adalah ilusi.
Dia telah menukar menantu kaya raya yang dia benci dengan menantu miskin yang membawa utang dan seorang putra yang kini tak punya apa-apa. Kamu, Bram. Ibu Lastri menjerit, suaranya yang serak bergema di lobi rumah sakit. Bodoh, kenapa kamu dengarkan aku? Harusnya kamu tetap sama Nania. Lihat sekarang. Kamu bawa perempuan sial ini, dia menunjuk Rina, ke keluarga kita. Perempuan pembawa sial. Aku? Rina balas menjerit. Ibu yang merestui. Ibu yang bilang aku lebih baik dari Nania yang mandul itu. Pergi kamu. Pergi dari anak saya. Ibu Lastri mencoba bangkit dari berangkar, mencakar ke arah Rina. Cukup, teriak Bram putus asa. Para penagih utang menonton drama itu dengan muak. Kami tunggu di luar. Sore ini. Atau polisi, kata Pak Rahmat sebelum pergi. Ruangan itu hening. Hanya tersisa suara tangis Rina, kemarahan Ibu Lastri yang tertahan, dan napas Bram yang memburu. Dalam keputusasaan total, hanya ada satu nama di kepalanya. Satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkannya. Bram mengeluarkan ponselnya, mencari nomor yang dia tahu tidak akan menjawab. Dia menggunakan sisa pulsa terakhirnya untuk menelepon. Di Jakarta, di ruang rapat mewahnya, Nania sedang memimpin rapat operasional. Ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal. Dia menolaknya. Pesan suara masuk. Bram, dengan suara bergetar menahan tangis, berbicara di seberang sana. Nania? Nan, aku minta maaf. Aku mohon, Nan. Tolong aku. Ibuku masuk rumah sakit. Ayah Rina juga. Kami nggak punya uang. Kami dikejar utang. Nania, aku akan ceraikan Rina. Aku akan kembali padamu, aku mohon, angkat teleponnya. Nania? Nania mendengarkan pesan suara itu setelah rapat selesai. Dia mendengarnya sekali. Mendengar nada putus asa itu. Mendengar suara BF monitor rumah sakit di latar belakang. Kemudian, dengan jari yang mantap, dia menekan tombol hapus. Dia memblokir nomor itu. Dia lalu menelepon asistennya. Siapkan mobil. Saya mau meninjau lokasi proyek baru. Hidupnya harus terus berjalan. Kenyataan adalah rentenir yang paling kejam. Ia menagih dengan bunga yang tak terhingga. Bagi Bram, Rina, dan Ibu Lastri, kenyataan itu datang dalam bentuk 3 mangkuk bubur encer tanpa rasa di kantin rumah sakit, yang bahkan untuk membayarnya pun mereka tidak mampu. Setelah para penagih utang pergi dengan ancaman akan kembali sore itu bersama polisi, Bram menghabiskan 2 jam berikutnya dalam kehinaan. Ia menelepon setiap nama di kontak ponselnya. Teman-teman lamanya di Jakarta, kerabat jauh di desa. Jawabannya seragam. Maaf, Bram, lagi nggak ada pegangan. Atau yang lebih jujur, dengar-dengar kamu kena masalah besar, ya? Maaf, nggak bisa bantu. Berita menyebar lebih cepat daripada api. Aib mereka adalah tontonan terpanas di grup WhatsApp desa. Akhirnya, seorang sepupu jauh yang iba mentransfer Rp300.000. Uang itu hanya cukup untuk membayar biaya administrasi UGD termurah dan ongkos 3 ojek untuk membawa mereka pulang ke rumah. Ibu Lastri terpaksa pulang paksa, kondisinya jauh dari stabil, berbekal resep obat tekanan darah tinggi yang bahkan mereka tak mampu tebus. Perjalanan pulang adalah parade malu. 3 ojek berhenti di depan rumah Ibu Lastri. Halaman yang 2 hari lalu dipenuhi tawa dan musik gamelan, kini porak-poranda. Sisa-sisa pelaminan emas yang mewah itu masih berdiri miring, sebagian sudah dibongkar paksa oleh tim vendor yang marah. Sampah sisa makanan pesta yang basi berserakan, mengeluarkan bau busuk. Para tetangga tidak lagi berbisik. Mereka menonton terang-terangan dari teras rumah mereka, menatap ketiga orang itu turun dari ojek dengan tatapan menghakimi. Itu dia, desas-desus mereka. Si Bram, yang dipecat istrinya. Sama si Rina, pelakornya. Kasihan bapaknya di kampung sebelah, kena serangan jantung. Bu Lastri, yang katanya sekarat, sekarang benar-benar kayak mayat hidup. Ibu Lastri gemetar hebat, bukan hanya karena penyakitnya, tapi karena malu. Wajah yang dulu angkuh kini tertunduk dalam. Bram harus memapahnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, keadaan lebih buruk. Ruang tamu penuh dengan piring-piring kotor. Sisa-sisa catering yang belum sempat diangkut. Pergi.
Desis Ibu Lastri pada Rina yang membeku di ambang pintu. Apa, Bu? Pergi dari rumah saya. Ibu Lastri meledak, menggunakan sisa tenaganya. Kamu perempuan sial. Pembawa petaka? Gara-gara kamu, anakku hancur. Gara-gara kamu, aku menanggung malu. Aku? Rina, yang sudah kehilangan segalanya, reputasi, harapan, dan mungkin ayahnya, akhirnya pecah. Aku yang salah? Ibu yang menjodohkan aku. Ibu yang bilang Mas Bram akan segera ceraikan Nania. Ibu yang bilang kita akan hidup kaya raya di Jakarta setelah Nania ditendang. Kamu yang merayu anakku. Mas Bram yang mengejarku. Bilang dia tersiksa hidup sama Nania. Bilang dia butuh perempuan yang bisa melayani dia, bukan perempuan bos yang mandul. Plak! Tangan Bram mendarat keras di pipi Rina. Ini adalah tamparan pertama yang pernah Rina terima seumur hidupnya. Cukup, teriak Bram, matanya merah. Kalian berdua? Rina memegang pipinya, shot. Air matanya berhenti. Kebencian menggantikannya. Dan kamu? Ibu Lastri kini beralih ke putranya. Kamu anak bodoh. Anak tidak tahu diuntung. Nania itu kaya raya, Bram. Kenapa kamu buang dia demi perempuan kampung ini? Kamu bilang kamu bisa kendalikan Nania. Kamu bilang hartanya akan jadi milikmu. Mana? Mana? Sekarang kita makan apa? Makan. Bram tertawa putus asa. Dia menendang meja. Ibu masih mikir makan? Kita dikejar utang 80 juta, Bu. Sore ini mereka bawa polisi. Rumah ini bisa disita. Kebenaran itu menghantam Ibu Lastri. Rumah satu-satunya. Hasil jerih payah almarhum suaminya. Tidak mungkin. Mungkin, Bu, kata Rina sinis. Sama seperti rumah orang tuaku yang akan disita Nania gara-gara utang 30 juta. Bram memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Lapar, lelah, takut, dan marah bercampur aduk. Dia melihat ke dapur. Hanya ada sisa beras setengah karung dan beberapa telur. Masak, perintahnya pada Rina. Masak nasi. Apa saja. Aku bukan pembantumu. Masak atau aku seret kamu ke para penagih utang itu. Rina, ketakutan, berlari ke dapur. Makan siang mereka hari itu adalah nasi putih dengan lauk telur dadar gosong dan air garam. Mereka makan dalam keheningan yang mencekam, di tengah ruang tamu yang berantakan sisa pesta. Kemewahan semu 48 jam lalu kini terasa seperti lelucon paling pahit. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah ruang rapat ber-AC yang dingin di Jakarta, Nania menatap layar proyektor. Seperti yang Ibu Nania duga, Bu Rika, Direktur Keuangan, berbicara dengan nada serius. Audit awal kami menemukan kejanggalan besar. Proyek pengadaan inventaris kantor yang diajukan Pak Bram 3 minggu lalu harganya di markup 30%. Nania tetap tenang. Berapa kerugian perusahaan? 150 juta rupiah, Bu. Dan alirannya sangat jelas. Setelah masuk ke rekening vendor, 3 hari kemudian, 150 juta itu ditransfer kembali ke rekening pribadi atas nama Rina. Nania memejamkan mata sejenak. Jadi, ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jauh sebelum Rina menangis meminjam uang padanya. 30 juta yang dia pinjamkan itu hanyalah uang tambahan. Uang operasional mereka. Uang untuk menipu dan mengkhianatinya sudah mereka curi dari perusahaannya. Jadi, Nania membuka matanya, suaranya sedingin es. Mereka tidak hanya berzinah. Mereka bersekongkol untuk melakukan penggelapan dana perusahaan. Benar, Bu, kata Bu Rika. Pak Seto, Nania beralih ke HRD. Ya, Bu. Siapkan semua dokumennya. Bu Rika, kumpulkan semua bukti transfer. Saya tidak mau hanya PHK, saya mau ini masuk ke ranah pidana. Baik, Bu. Satu lagi, kata Nania. Panggil Pak David. Tambahkan laporan polisi ini ke dalam berkas gugatan cerai saya. Ini akan mempercepat proses putusan. Saya mau nama Bramantio terhapus dari hidup saya secepat mungkin. Nania berdiri, mengakhiri rapat. Perusahaan ini baru saja dibersihkan dari parasit. Sekarang, mari kita bekerja.
Dia kembali ke ruangannya. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa lelah karena telah dibodohi begitu lama. Dia fokus pada pekerjaannya, menggantikan peran Bram. Dan dia terkejut. Banyak sekali inefisiensi. Banyak proyek yang tertunda. Bram ternyata tidak kompeten. Dia hanya pandai bicara. Dalam 2 jam, Nania berhasil merestrukturisasi 3 alur kerja yang macet, menghemat potensi kerugian puluhan juta. Perusahaan ini akan jauh lebih baik tanpanya. Sore itu, di desa Sidorahayu, sebuah mobil patroli polisi benar-benar berhenti di depan rumah Ibu Lastri. Pak Rahmat dan para vendor turun bersamanya. Bramantio, panggil Pak Rahmat. Bram keluar dengan kaki gemetar. Ibu Lastri dan Rina mengintip dari balik tirai jendela yang kotor. Pak, waktu Anda habis, kata Pak Polisi. Anda dilaporkan atas dugaan penipuan dan cek kosong. Anda menjanjikan pelunasan yang tidak bisa Anda penuhi. Silakan ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Tunggu, Pak. Saya bisa bayar, tapi beri saya waktu. Berapa lama? Istri kaya Anda sudah membuang Anda, kan? Ejek si pemilik catering. Bram putus asa. Dia menatap ibunya. Ibu Lastri menggeleng lemah. Dia tidak punya apa-apa lagi selain rumah itu. Bram menatap Rina. Rina balas menatapnya dengan tatapan benci. Saya akan jual rumah ini, teriak Ibu Lastri tiba-tiba dari dalam. Tolong jangan bawa anak saya. Saya akan jual rumah ini untuk bayar utang. Bram dan Rina terperanjat. Pak Rahmat tersenyum miring. Baik, ditunggu. Tapi sebagai jaminan, anak ibu tetap harus menandatangani surat pernyataan utang di kantor polisi. Saat Bram digiring masuk ke mobil polisi, seorang kurir motor lain berhenti. Permisi. Surat untuk Bapak Bramantio. Bram menerima amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Logo di sudut kiri atas membuatnya lemas. Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta. Dia membukanya di dalam mobil patroli. Itu adalah surat panggilan resmi. Dia, Bramantio, dipanggil sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dana sebesar 150 juta rupiah, dilaporkan oleh PT Nania Jaya Abadi. Jika utang 80 juta adalah neraka, maka surat ini adalah kiamat. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Dia tidak hanya kehilangan istri dan harta. Dia akan kehilangan kebebasannya. Di dalam mobil polisi yang melaju, diapit oleh petugas, Bramantio akhirnya menangis. Tangisan seorang pengecut yang telah kehilangan segalanya. 6 bulan. Hanya butuh 6 bulan bagi hukum untuk meresmikan apa yang hatiku sudah putuskan malam itu. Aku tidak perlu hadir di pengadilan. Pak David dan timnya menangani segalanya. Gugatan cerai itu bahkan tidak perlu diperdebatkan. Bramantio, sang tergugat, tidak pernah hadir. Dia tidak bisa hadir. Dia sedang sibuk menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Putusan sudah jatuh, Bu Nania. Suara Pak David terdengar tenang di telepon. Aku sedang meninjau cetak biru untuk ekspansi pabrik baruku. Perceraian Anda dikabulkan Verstek. Anda resmi bercerai dengan Tuan Bramantio, terhitung hari ini. Aku berhenti menggoreskan pena merahku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Rasanya ringan. Seolah beban seberat 1000 ton akhirnya terangkat dari pundakku. Aku bebas. Bagaimana dengan kasus pidananya? Tanyaku, kembali fokus pada dokumen. Selesai minggu lalu. Bukti dari Bu Rika sangat telat. Aliran dana 150 juta dari vendor ke rekening Rina tidak terbantahkan. Bramantio dan Rina sama-sama didakwa dengan pasal penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Bramantio, sebagai otak dan karyawan, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Rina, sebagai penadah, divonis 1 tahun penjara. 1 tahun. Rina, sahabatku, kini adalah seorang narapidana. Dan utang 30 jutanya? Sudah dieksekusi, Bu, kata Pak David. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Sesuai instruksi Ibu, kami memproses sita jaminan atas rumah orang tua Rina. Rumah itu sudah dilelang oleh pengadilan 2 minggu lalu. Setelah dipotong biaya perkara, uang Ibu kembali 28 juta. Sisa 2 juta kami anggap lunas. Kemana orang tua Rina?
Tanyaku, sekelebat rasa kemanusiaan masih tersisa. Ayahnya meninggal sebulan setelah serangan jantung itu. Ibunya, setelah rumahnya dilelang, kabarnya dibawa oleh kerabat jauh ke luar pulau. Jejaknya hilang. Aku terdiam. Sebuah keluarga hancur. Bukan olehku, tapi oleh keserakahan putri mereka sendiri. Lalu, Ibu Lastri? Itu yang paling tragis, kata Pak David. Dia berhasil menjual rumahnya di desa. Tapi harganya jatuh karena dijual terburu-buru. Uangnya habis tak bersisa untuk membayar 80 juta utang vendor pernikahan. Dia mencoba tinggal dengan kerabat, tapi tidak ada yang mau menampung. Terakhir tim kami memonitor, dia tinggal di rumah petak kontrakan sempit di pinggir pasar kabupaten. Sendirian. Sakit-sakitan. 3 pengkhianat. 3 nasib yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Bram di penjara, Rina di penjara, Ibu Lastri miskin dan sebatang kara. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak David, kataku. Tolong kirimkan semua berkas yang sudah selesai ke kantor saya. Saya akan tutup buku untuk masalah ini. Baik, Bu Nania. Selamat atas kehidupan baru Anda. Aku menutup telepon. Aku tidak merayakannya. Aku hanya merasa lega. Keadilan telah ditegakkan. Bukan olehku, tapi oleh hukum konsekuensi. Aku kembali bekerja. 2 tahun kemudian. Dan headline kita hari ini, Nania Jaya Abadi, dari tragedi menjadi triliun. Kita sambut CEO sekaligus foundernya, Nania. Aku tersenyum ke arah kamera. Aku duduk di studio acara bincang-bincang bisnis paling bergengsi di televisi nasional. Aku mengenakan gaun marun yang elegan, rambutku ditata rapi. Wajahku yang dulu sering cemas kini memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri. Nania, 2 tahun lalu, perusahaan Anda nyaris goyah karena skandal internal, kata si pembawa acara. Tapi hari ini, Anda baru saja meluncurkan anak perusahaan baru di bidang logistik. Omset Anda meroket 300%. Apa rahasianya? Aku tersenyum. Tidak ada rahasia. Hanya kerja keras, transparansi, dan pembersihan, kataku. Saya membersihkan perusahaan saya dari parasit. Saya menemukan bahwa selama ini ada banyak inefisiensi, kebocoran dana, yang ditutupi oleh manajemen yang tidak kompeten. Setelah parasit itu dihilangkan, perusahaan ini bisa bernapas. Parasit, ulang si pembawa acara, mencoba mengoret. Kita semua tahu itu merujuk pada mantan suami Anda. Anda terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Saya sangat bahagia, jawabku jujur. Saya menyadari satu hal. Terkadang, kehilangan terbesar dalam hidup Anda justru menjadi pembebasan terbesar. Saya kehilangan suami, tapi saya menemukan kembali diri saya sendiri. Saya menemukan potensi saya yang sesungguhnya. Dan saya membuktikan, saya tidak butuh siapa siwa untuk berdiri tegak. Saya adalah Nania. Tepuk tangan terdengar di studio. Setelah acara selesai, ponselku dipenuhi ucapan selamat dari klien dan kolega. Aku melaju pulang, bukan lagi ke rumah lama yang penuh kenangan pahit. Aku sudah menjualnya. Aku kini tinggal di sebuah penthouse di jantung kota, dengan pemandangan gemerlap lampu Jakarta. Aku membangun istanaku sendiri. Saat aku masuk ke lobi apartemenku, seorang satpam menyerahkan sebuah surat. Tadi ada yang titip, Bu. Kelihatannya kumal sekali. Dia tidak mau bilang dari siapa, hanya bilang untuk Bu Nania. Amplopnya coklat, kotor, dan lecek. Tidak ada nama pengirim. Hanya namaku. Di dalam penthouseku, dengan segelas teh chamomile, aku membukanya. Tulisan tangannya kacau, gemetar, di atas kertas robek. Nah, aku langsung mengenali tulisan itu. Bram. Nan, aku baru bebas. Aku tidak tahu harus kemana. Aku sudah dengar beritamu. Kamu sukses. Aku ikut bahagia. Sebuah kebohongan, aku bisa merasakannya. Nania, aku tidak punya apa-apa. Ibuku sudah meninggal 6 bulan lalu di kontrakannya. Sendirian. Aku bahkan tidak bisa melihat makamnya. Rina dia juga sudah bebas. Dia hamil saat di penjara. Anak kami sekarang umurnya hampir 1 tahun. Dia perempuan.
Jantungku berdebar sedikit. Hamil di penjara. Itu berarti Rina hamil sesaat sebelum atau saat pernikahan palsu itu. Nan, kami kelaparan. Kami tinggal di gubuk kardus di bawah kolong jembatan. Anakku sakit. Dia butuh susu. Dia butuh makan. Aku malu, Nan. Tapi aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku tahu aku salah. Aku sudah dihukum. Aku mohon, Nan. Demi masa lalu kita. Beri aku sedikit saja. Untuk beli susu anakku. Aku bersumpah, setelah itu aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia menyertakan nomor rekening bank yang baru dibuat. Tanganku yang memegang surat itu bergetar. Seorang anak yang tidak bersalah kini terlahir dari pengkhianatan itu. Dia kelaparan. Aku menatap surat itu lama. Surat dari pria yang menghancurkanku. Surat dari pria yang kini memohon remah-remah dari mejaku. Kemarahan yang dulu membara kini telah padam. Yang tersisa hanyalah abu. Dan di atas abu itu ada rasa kasihan. Bukan untuk Bram. Bukan untuk Rina. Tapi untuk bayi itu. Aku mengambil ponselku. Aku membuka aplikasi perbankan. Suara tangis itu melengking, memantul di dinding-dinding beton yang lembab di bawah jembatan layang. Tangisan itu tipis, lemah, namun tak kunjung berhenti. Itu adalah suara kelaparan. Diam, nak diam. Rina mencoba menenangkan bayi perempuan kurus di dekapannya. Tapi air susunya sudah lama mengering, dan gubuk kardus mereka yang sempit tidak mampu menahan angin malam yang membawa bau busuk dari kali di sebelahnya. Bayi itu, Aira. Nama yang ironis. Udara. Dia seolah hanya terbuat dari udara, begitu ringan dan rapuh. Dia tidak akan diam, Rin. Dia lapar? Suara serak dan kasar itu datang dari sudut tergelap gubuk. Bramantio duduk memeluk lutut. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas mahal itu kini hanyalah bayangan. Rambutnya gimbal dan kotor, janggutnya tak terurus. Pakaiannya, seragam bekas narapidana, adalah satu-satunya setelan yang dia miliki. 3 tahun 6 bulan di penjara telah merenggut segalanya, fisiknya, harga dirinya, dan sisa-sisa arogansinya. Aku tahu dia lapar, bodoh, balas Rina, matanya menyala benci. Lalu kamu mau apa? Kamu bapaknya. Cari makan untuknya. Rina tidak lebih baik. 1 tahun di penjara wanita membuatnya 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus dan kusam. Rambutnya rontok, dan di matanya hanya ada keputusasaan yang telah membusuk menjadi amarah kronis. Aku sudah mencoba. Bram meninju pilar beton di sampingnya. Aku mengemis di lampu merah, aku diusir satpam. Aku mencoba mengamen, suaraku habis. Tidak ada yang mau memberi pekerjaan pada mantan napi sepertiku. Lalu kita akan mati di sini? Mati kelaparan bersama anak ini, isak Rina. Ini semua salahmu, Bram. Salahmu. Kamu yang berjanji. Kamu bilang kita akan kaya. Kamu bilang Nania bodoh dan mudah dikendalikan. Dan kamu percaya? Bram balas berteriak. Kamu yang mendorongku. Kamu yang bilang, ayo, Mas, pakai uangnya. Pesta kita harus lebih mewah dari pernikahannya yang dulu. Kamu serakah, Rina? Sama serakahnya denganku. Tangis Aira semakin kencang, seolah ngeri mendengar pertengkaran orang tuanya. Itu adalah ritual harian mereka. Saling menyalahkan. Setiap hari, sejak Bram menjemput Rina di gerbang penjara setahun yang lalu. Bukan reuni yang romantis. Rina keluar dengan perut buncit, hasil dari malam pernikahan ilegal mereka. Bram, yang saat itu baru bebas beberapa bulan, hanya menatap perut itu dengan ngeri. Ini anakmu, desis Rina saat itu. Aku tidak punya uang, adalah jawaban Bram. Mereka menjadi sepasang gelandangan. Bram sudah mencoba mencari ibunya. Dia tiba di kontrakan petak sempit di pinggir pasar, hanya untuk diberitahu tetangga bahwa ibunya sudah meninggal 6 bulan lalu karena stroke. Sendirian. Jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian karena baunya. Bram bahkan tidak tahu di mana ibunya dikubur. Kini, dia menatap ponsel butut hasil memulung yang layarnya sudah retak 1000. Surat itu.
Surat yang dia tulis dengan sisa-sisa harga dirinya dititipkan pada satpam apartemen mewah Nania. Sudah 6 jam sejak dia memberikannya. Dia tidak akan membalas, desis Rina. Dia membenci kita. Dia pasti sedang tertawa di atas penthouse-nya, melihat kita menderita. Dia tidak sejahat itu. Gumam Bram, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dulu dia baik. Dia baik sebelum kita hancurkan hidupnya. Tepat saat itu, ponsel butut itu bergetar. Satu kali. Sebuah notifikasi M-Banking. Jantung Bram serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar hebat saat membuka pesan itu. Transfer berhasil. Anda menerima dana sebesar Rp5 juta dari Nania. 5 juta rupiah. Bram menatap angka 0 di layar itu. Dia tidak percaya. Air mata panas, air mata pertama yang bukan karena rasa sakit fisik, mengalir di pipinya yang kotor. Dia mengirimnya, Rin? Suaranya tercekat. Dia mengirim uang? Rina merangkak maju, merebut ponsel itu. Berapa? Matanya membelalak melihat jumlah itu. 5 juta? Cuma 5 juta? Setelah semua penderitaan kita? Dia punya triliunan, Bram. Dan dia hanya melempar 5 juta? Itu banyak, Rina. Bram merebut kembali ponselnya. Itu lebih dari cukup. Ini bisa untuk sewa kontrakan petak. Ini bisa untuk susu Aira. Ini bisa untuk makan. Bram menangis terseduh-seduh, mencium layar ponsel itu. Di penthouse-nya, Nania menatap layar ponselnya. Dia baru saja mengirim uang itu. Uang yang baginya tak lebih dari biaya makan malam dengan klien. 1 menit kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor Bram. Nania, terima kasih. Terima kasih. Kamu malaikat. Aku bersumpah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pakai uang ini untuk memulai hidup baru. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Aku minta maaf. Nania membaca pesan itu. Tidak ada emosi di wajahnya. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Dia sudah menduga ini. Dia mengetik 1 balasan. Balasan pertama dan terakhirnya untuk mereka. Uang itu bukan untuk kalian. Itu untuk bayi yang tidak berdosa itu. Jangan pernah hubungi saya lagi. Jangan pernah muncul di depan saya lagi. Anggap ini pelunasan terakhir untuk semua sisa karma di antara kita. Selamat tinggal. Setelah pesan terkirim, dia memblokir nomor Bramantio secara permanen. Dia meletakkan ponselnya. Dia berjalan ke balkonnya yang luas, menatap gemerlap lampu Jakarta. Udara malam terasa segar. Dia bebas. Sepenuhnya. Di bawah kolong jembatan, Bram membaca pesan dari Nania. Wajahnya memerah karena malu. Uang itu bukan untuk kalian. Rina merebutnya, membacanya, lalu tertawa sinis. Dia masih saja sombong. Dia pikir kita siapa? Dia benar, Rina, kata Bram pelan, suaranya kini mati. Kita bukan siapa-siapa. Dia berdiri, memasukkan ponsel ke sakunya. Dia menatap Rina dan Aira yang tangisnya mulai mereda. Ayo pergi dari sini, katanya. Kita cari kontrakan. Dan beli susu. Saat mereka merangkak keluar dari kegelapan gubuk kardus mereka, membawa 5 juta rupiah dari Nania, itu bukanlah awal yang baru. Itu hanyalah penangguhan hukuman. Uang itu akan habis. Dan ketika habis, mereka akan tetap menjadi Bram dan Rina. 2 orang gagal yang terikat oleh kebencian dan seorang anak yang tak mereka inginkan. Kisah perih mereka belum berakhir. Kisah perih mereka baru saja mendapat jeda iklan. 5 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak malam di mana aku mengemudikan mobilku sendirian, meninggalkan desa terkutuk itu. 5 tahun sejak aku membersihkan rumahku dari barang-barang Bramantio. Malam ini, aku tidak sedang menyetir sendirian dalam gelap. Aku berdiri di atas panggung, di bawah cahaya ribuan lampu kristal di ballroom hotel termewah di Jakarta. Ratusan mata menatapku. Klien, mitra bisnis, jurnalis, dan seluruh tim intiku. Ini adalah malam perayaan. Bukan perayaan pernikahan. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-5, Nania Jaya Abadi, yang terlahir kembali. Aku mengenakan gaun sutra berwarna zamrud.
Rambutku yang dulu sering tergerai seadanya, kini ditata elegan. Di leherku, melingkar kalung berlian, bukan pemberian pria, tapi hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri atas pencapaian target triliun pertamaku. Kita semua di sini, Bu Rika, yang kini menjabat sebagai direktur utama, berdiri di podium, suaranya bergetar haru. Adalah saksi hidup. 5 tahun lalu, perusahaan ini nyaris oleng. Tapi Ibu Nania mengambil alih kemudi. Sendirian. Beliau tidak hanya menyelamatkan kapal ini, beliau membangun armada baru. Tepuk tangan membahana. Aku tersenyum. Armada baru. Ya. Perusahaan logistik, properti, dan sekarang, sebuah yayasan amal atas nama mendiang ayahku. Aku tidak hanya membersihkan parasit, aku mengisi kekosongan itu dengan pertumbuhan yang eksponensial. Saat Bu Rika melanjutkan pidatonya, pikiranku melayang sejenak. 3 tahun lalu. Surat kumal dari Bramantio. Setelah aku mengirim 5 juta rupiah itu, uang susu untuk bayi yang tak berdosa, aku memblokir nomornya. Aku menghapus jejak digital terakhir mereka dari hidupku. Aku menganggapnya sebagai sedekah pemutus karma. Namun, 6 bulan setelah itu, aku menerima satu email terakhir dari Pak David, pengacaraku. Subjek, informasi terakhir, penutupan kasus. Isinya singkat. Timnya di lapangan, yang kebetulan sedang mengurus kasus lain di kabupaten yang sama, mendengar kabar angin. Bu Nania, ini hanya informasi pelengkap, tidak perlu ditanggapi. Subjek Bramantio dan Rina kabarnya terlihat di pasar induk kabupaten. Mereka terusir dari kontrakan petak karena tidak mampu bayar. Ada laporan mereka terlibat perkelahian dengan preman setempat karena utang di warung. Bramantio babak belur. Saksi mata bilang, Rina menggendong anak yang terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan. Mereka lari dari kejaran preman itu, naik ke sebuah truk sayur, dan tidak pernah terlihat lagi. Ini adalah kisah perih yang kini menjadi buah bibir di sana. Ini email terakhir saya mengenai mereka. Selamat, Bu. Anda sudah benar-benar bebas. Aku ingat reaksiku saat membaca email itu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam. Hanya kehampaan. Seperti membaca berita tentang orang asing di koran. Aku merasakan sedikit iba pada bayi itu, tapi untuk Bram dan Rina, nasib mereka adalah pilihan mereka sendiri. Aku membalas email Pak David, terima kasih informasinya. Mohon arsipkan kasus ini secara permanen. Jangan pernah sebut nama mereka lagi. Dan aku melupakannya. Aku terlalu sibuk membangun kembali kerajaanku. Aku terlalu sibuk membuktikan, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri, bahwa nilaiku tidak ditentukan oleh seorang suami. Dan mari kita sambut wanita inspirasi kita semua, pemilik dan presiden komisaris Nania Jaya Abadi, Ibu Nania. Tepuk tangan riuh menyadarkanku. Aku melangkah ke podium. Aku menatap ratusan wajah yang tersenyum padaku. Wajah-wajah timku yang loyal, yang bekerja keras bersamaku. Terima kasih, suaraku jernih dan kuat, menggema di seluruh ruangan. 5 tahun lalu, saya belajar satu hal. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang sebenarnya kita miliki. Saya pikir, saya kehilangan separuh hidup saya malam itu. Ternyata, saya salah. Saya hanya kehilangan beban yang menahan saya untuk terbang. Aku mengangkat gelas sampanye di tanganku. Malam ini, kita merayakan kerja keras. Kita merayakan integritas. Dan kita merayakan kehidupan baru. Aku menatap lurus ke depan, ke masa depanku yang cemerlang. Banyak yang bertanya, apa rahasia saya bisa bangkit? Rahasianya sederhana, kataku. Saya berhenti menangisi apa yang direbut dari saya, dan saya mulai membangun sesuatu yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, harga diri. Untuk Nania Jaya Abadi. Untuk kita? Untuk Ibu Nania, seru mereka serempak. Di tengah gemerlap pesta, aku tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Aku tidak membutuhkan seorang suami untuk menjadi ratu. Aku sudah membangun istanaku sendiri. Dan di luar sana, di suatu tempat yang gelap dan jauh, kisah perih mantan suamiku dan sang pelakor mungkin masih berlanjut.
Mereka mungkin masih berjuang untuk sesuap nasi, menyalahkan takdir atas anak yang tak mampu mereka beri makan. Tapi aku tidak lagi mendengarnya. Aku sudah terlalu sibuk mendengarkan indahnya suara kesuksesan dan kedamaian hatiku sendiri. Aku bahagia. Benar-benar bahagia. 15 tahun setelah malam berjanur kuning itu. Cahaya matahari sore menerpa sebuah plakat marmer besar bertuliskan, Panti Asuhan Sekolah Gratis Yayasan Abadi Jaya. Di depannya, berdiri seorang wanita yang ketenangannya tak lekang oleh waktu. Nania. Waktu telah begitu baik padanya. Di usianya yang kini matang, tidak ada lagi jejak kerapuhan di matanya. Hanya ada kebijaksanaan, aura kekuasaan yang lembut, dan senyum tulus yang kini mudah terukir. Dia bukan lagi hanya seorang presiden komisaris. Dia adalah seorang filantropis terkemuka. Imperium bisnisnya, Nania Jaya Abadi, kini berjalan nyaris otomatis di tangan para profesional terbaik yang dia bina, termasuk Bu Rika yang sudah menjadi mitra sejatinya. Fokus utama Nania kini adalah yayasan ini, warisan terbesarnya, dibangun di atas puing-puing pengkhianatannya. Puluhan anak-anak berseragam rapi berlarian di taman yang asri. Ini adalah peresmian gedung sekolah baru mereka. Seorang jurnalis muda dari majalah bisnis terkemuka mendekatinya. Ibu Nania, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dari seorang CEO yang tangguh, kini menjadi ibu bagi ratusan anak yatim piatu. Banyak orang bertanya, Anda memiliki segalanya tapi Anda tidak pernah menikah lagi. Apakah Anda tidak pernah merasa kesepian? Nania tertawa pelan. Tawa yang renyah. Kesepian? Ulangnya. Saya dulu merasa sangat kesepian ketika saya masih memiliki suami. Saya kesepian saat saya menunggu kabar dari pria yang berbohong pada saya. Sekarang, dia merentangkan tangannya, menunjuk pada tawa anak-anak dan gedung sekolah yang megah. Bagaimana saya bisa kesepian di tengah cinta sebanyak ini? Saya belajar bahwa pasangan adalah pilihan, tapi kebahagiaan adalah kewajiban. Saya memilih untuk tidak mengikat kebahagiaan saya pada satu orang saja. Saya menyebarkannya. Satu pertanyaan terakhir, Bu, kata si jurnalis, sedikit ragu. Kisah masa lalu Ibu sangat melegenda. Apakah Ibu pernah tahu apa yang terjadi pada mereka? Nania terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang. Saya pernah mendengar kabar angin, bertahun-tahun lalu, katanya jujur. Kabar tentang kehidupan yang sulit di jalanan, tentang penyesalan. Dia menatap lurus ke mata jurnalis itu. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya tidak pernah mencari tahu. Dan saya tidak tertarik untuk tahu. Mengampuni bukan berarti saya harus menyimpan mereka dalam hidup saya. Mengampuni berarti saya melepaskan hak saya untuk terus membenci mereka. Masa lalu saya, lanjut Nania, adalah bahan bakar. Saya sudah menggunakannya untuk meluncurkan roket saya. Saya tidak perlu lagi menengok ke landasan peluncuran yang sudah hangus itu. Saya sudah di orbit. Saat itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun, dengan pita merah di rambutnya, berlari dan memeluk kaki Nania. Bunda, lihat, aku bisa menulis namaku. Nania tersenyum, senyumnya yang paling murni. Dia berjongkok, mengabaikan jurnalis itu sejenak, dan memeluk anak itu erat. Hebat, sayang. Bunda bangga sekali. Dia menatap gadis kecil itu, salah satu anak yang dia temukan terlantar di pasar dan dia adopsi secara pribadi. Dia menatap ke langit senja. Dia tidak hanya membesarkan perusahaannya tanpa suami. Dia telah membangun sebuah dunia baru, sebuah warisan, dari abunya sendiri. Dia tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Dia hanya perlu hidup. Dan dia hidup dengan sangat, sangat bahagia.